Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Ini berharap kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan kita melanjutkan pelajaran kita. Hari ini kita masuk ke tema 3, ya, tema 3. Hari ini tema 3. Jadi mulai hari ini kita sudah masuk ke tema 3. Nah, ini kita masuk ke PB1. Tema 3, subtema 1, PB1, ya. Tema 3, subtema 1, PB1. Nah, yang akan kita pelajari di sini itu adalah tentang bahasa Indonesia sama bahasa Indonesia, matematika dan SBDP, ya. Bahasa Indonesia, matematika dan SBDP. Oke, di sini ada bacaan apakah benda itu. Nah, di sini kita akan belajar tentang aneka benda di sekitarku. Apa maksud dari tujuan kita belajar tentang benda di sekitarku? Supaya dengan kita belajar benda di sekitarku, kita akan tahu benda-benda apa saja yang ada di sekitar kita, ya. Jenisnya apa-apa saja yang ada di sekitar kita. Bukan hanya tahu, oh ini meja, oh ini kursi, ini ada manusia, ini ada hewan, ada tumbuhan. Jadi kita harus tahu dulu pembagian benda-bendanya. Nah, ini maksud kita belajar tentang aneka benda di sekitar kita. Sekarang kalian buka halaman apakah benda itu. Jadi benda itu adalah segala sesuatu yang memiliki wujud. Nah, benda itu adalah segala sesuatu yang memiliki wujud. Berarti bentuknya itu tahu kita, itu namanya benda, ya. Ini benda adalah segala sesuatu yang memiliki wujud. Oke. Jadi benda itu adalah segala sesuatu yang memiliki wujud. Nah, jadi yang kelihatan oleh mata kita, yang bisa kita pegang, yang bisa kita sentuh, itu namanya benda. Ya, yang bisa kita sentuh, yang bisa kita pegang, yang bisa kita rasakan, itu namanya benda. Nah, benda ini ada dua macam. Nah, macam-macam benda. Ada benda hidup, ada benda tak hidup. Ya, ini macam-macam benda. Ada benda hidup dan ada benda tidak hidup. Benda hidup berarti dia bisa bergerak. Makhluk hidup, ya, yang bisa bergerak, yang bisa berjalan, yang bisa makan, pokoknya yang bisa berpindah tempat, ya. Nah, kalau benda tidak hidup, bendanya tidak bisa bergerak, tidak bisa makan, tidak bisa berpindah tempat, ya. Nah, apa benda hidup itu, Bu Dini? Benda hidup itu adalah kita, makhluk hidup. Nah, ini namanya makhluk hidup. Jadi benda hidup itu adalah makhluk hidup. Kita ini berarti benda, namanya benda hidup, yang bisa bergerak, yang bisa berjalan, yang bisa berpindah tempat sendiri, itu namanya benda hidup. Sekarang benda mati itu apa? Benda tidak hidup, benda yang tidak bergerak. Kalau tidak kita gerak ke, dia tidak bergerak. Kalau tidak kita pindah ke, dia tidak pindah. Itu namanya benda tidak hidup. Contohnya apa? Banyak kan? Meja, kursi, televisi, lantai, dinding, itu semuanya benda tidak hidup. Benda yang tidak bisa bergerak sendiri. Benda yang tidak bisa berpindah tempat kalau tidak dipindahkan. Itu namanya benda tidak hidup. Jadi benda itu, macam-macam benda itu ada dua. Benda hidup dan benda tidak hidup, ya. Benda hidup dan benda tidak hidup. Nah, benda hidup itu ada macam juga. Ada benda tidak hidup itu ada bermacam-macam warnanya. Benda-benda itu ada bermacam-macam warnanya juga, ya. Benda hidup itu ada bermacam-macam warnanya. Contohnya kayak gini, tumbuhan. Manusia juga ada macam-macam warnanya, ya. Kulit manusia ada hitam, ada yang putih, ada yang sawo mateng, ada yang kuning langsat. Itu macam-macam warna. Benda hidup manusia. Apalagi kalau misalnya bendanya tumbuhan apalagi lebih banyak lagi warnanya. Jadi benda pun ada warnanya macam-macam, ya. Jadi macam-macam warnanya. Nah, itu namanya benda. Jadi dari macam-macam benda itu benda hidup dan benda tak hidup. Warnanya pun beda-beda. Kegunaannya pun beda-beda. Manfaatnya juga beda-beda, ya. Jadi warnanya beda-beda, kegunaannya beda-beda, apalagi sifatnya pun beda, ya. Jadi itu adalah benda hidup. Nah, contohnya kayak gini. Nih, lihat, kita lihat halaman 3 anak-anak semuanya, ya. Ini ada gelas, ada balon, ada cahaya, ada ayam, ada suara, ada sabun, ada api, ada bunga, ada minyak goreng. Nah, di sini ada yang benda hidup dan ada benda tak hidup. Nah, itu tugas kalian. Yang mana benda hidup, yang mana benda tak hidup. Kalau benda hidup kalian conteng, kalian centang, checklist. Yang benda tak hidup kalian tanda silang, ya. Jadi kalian bisa, dari sini kita tahu penjelasan ini tadi, benda hidup ini tadi apa, benda hidup, ya. Nah, jadi
Yang mana benda hidup kasih checklist tanda centang ya. Yang tidak hidup dengan tanda silang. Itu ya. Kerjakan di buku, temanya ini aja ya. Nanti dikirim di kelasmu. Nah, itu namanya benda tak hidup. Nah, ini lihat lagi. Ini lihat halaman 4. Bentuknya, bentuk benda itu ya, bentuk benda itu yang hidup maupun tidak hidup bentuknya macam-macam. Kalau gajah bentuknya kayak ini, beda dengan bentuknya ayam ya. Iya, beda juga dengan tumbuhan juga macam-macam bentuknya. Ada yang bentuknya pendek, ada bentuknya yang tinggi, ada yang berduri, ada yang nggak berduri ya enggak. Nah, itu bentuknya, dari bentuknya aja sudah beda ya. Nah, benda tak hidup juga ada yang lingkaran, ada yang segitiga, ada yang segi empat, ada yang kayak tabung ya, benar nggak? Ada lingkaran, ada segitiga, ada persegi empat, ada tabung. Ada ini, ada bentuknya seperti ini panjang kayak lidi. Ada bentuknya balok, ya enggak? Ya. Nah itu dia, itu yang namanya benda tak hidup. Benda-benda bentuk-bentuk benda, ya. Nah, oke ya. Itu namanya bentuknya benda. Nah, sekarang sudah kita ke bentuk benda. Nah, benda ini pun ada ukurannya. Benda hidup dan benda tak hidup itu ada ukurannya. Ya, ada ukurannya. Kata Bu Dini tadi, bentuknya aja beda. Berarti ukurannya juga beda-beda. Ya, ukuran bendanya pun beda-beda. Jadi, dari bentuk saja sudah beda, apalagi dari ukurannya. Nah, ini kita ukuran itu, macam-macam ukuran itu ada alat ukur untuk mengukur panjang sesuatu benda, itu pun bermacam-macam. Ini ada yang namanya penggaris atau mistar. Ini yang namanya meteran baju. Ini ada namanya juga meteran, ya. Ini penggaris, ini meteran. Ini meteran yang kayak baju. Kalau orang suka galak untuk ngukur baju di badan ya, untuk jahit. Ini untuk orang bangunan, namanya juga meteran, ya. Nah, kita dalam meteran itu satuannya itu pakai senti. Ada yang pakai senti, ada yang pakai meter, ada yang pakai milimeter. Ya, nah kalau senti biasanya pakai yang ini, pakai penggaris. Nah, untuk sekarang kalian kita gunakan dengan ukuran senti saja, ukuran sentimeter, ya. Nah, tugas kalian untuk kalian ketahui ya, tugas kalian tuliskan benda-benda yang ada di sekitar rumahmu, benda-benda yang ada di sekitar rumahmu. Berarti di rumah kalian bendanya ada berapa? Misalnya bendanya ada 10 benda. Ya, 10 benda ini, ya, 10 benda ini kalian tulis, misalnya meja, ukurannya berapa senti, misalnya gitu ya. Misalnya pena, di sebelah kamu ada pena, ada buku. Tulis apa aja yang ada di rumahmu, kalian tulis ukurannya berapa, pakai ukuran sentimeter. Ya, ini untuk halaman 6 ya, ini tugas matematikanya. Jadi, tugas matematikanya, kalian cari 10 nama buah benda yang ada di sekeliling rumahmu, kalian ukur berapa sentimeter panjangnya, ya, atau ukurannya. Nah, itu ya. Jadi, kalian cari di sekitar kalian, ada misalnya ada pena, kalian ukur penanya ada berapa senti. Ada pensil, ukur pensilnya ada berapa senti, ya. Misalnya ada buku apa, tulis bukunya berapa senti. Itu namanya ukuran, ya. Kalian tahu kan cara menggunakan sentimeter, penggaris. Jadi ngukurnya pakai penggaris aja, ya. Bu, kalau pakai penggaris boleh nggak pakai sentimeteran baju? Boleh kalau di rumahnya ada sentimeteran baju, ya. Tapi ukuran satuannya kita gunakan, samakan pakai sentimeter aja. Nggak usah pakai yang lain, belum pakai yang meter belum, milimeter juga belum, tapi kita pakainya sentimeter, ya. Semuanya pakai satuan sentimeter. Nah, itulah benda-benda yang ada di sekitar kita. Benda-benda apa lagi yang ada di sekitar kita yang sering kita pakai? Oh, misalnya pianika, ya enggak? Pianika. Ada yang sering kita pakai, kalian lihat itu apa ya? Gendang, ya enggak? Ada yang sering main biola, itu benda nggak itu? Iya, benda. Jadi yang ada sekitar kalian itu namanya benda apa? Kalau gendang, kalau ada biola, kalau ada pianika, itu namanya benda tidak hidup, ya nggak? Nah, dalam seni musik tadi ya, seni musik tadi, alat musik itu ada 2 macam juga, kayak yang tadi ya, gendang, ada pianika, ada biola. Nah, itu adalah jenis-jenis alat musik, tapi alat musik itu pun disebut juga benda tak hidup. Nah, alat musik tadi bisa kita bagi lagi menjadi 2. Ada alat musik ritmis dan alat musik melodis. Oke, nah sekarang lihat ini. Ini alat musik yang kata Bu Dini tadi, ya. Ada alat musik di sini. Kalian buka halaman 7, ya. Dari benda tadi, benda ini termasuk benda tak hidup, ya. Ada alat musik tadi, macam-macam jenis alat musik.
ada dua. Alat musik ritmis. Alat musik ritmis itu ada apa? Alat musik yang tidak mempunyai nada. Nah, jadi dia tidak ada nada. Nah, ya, alat musik ritmis yang tidak punya nada. Contohnya ini, lihat nih alat musik ritmis nih. Rebana, gendang, drum, tifa, marakas. Ini tidak ada nadanya, tidak ada nadanya. Bu, yang mana yang nada? Yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu tidak ada tangga nadanya. Jadi dia tidak ada nadanya di sini. Itu namanya alat musik ritmis, alat musik yang tidak punya nada. Nah, yang kedua, alat musik melodis. Ini berarti alat musik yang mempunyai nada. Nah, contohnya apa di sini? Nah, yang ada nadanya, yang sering kalian pakai. Nah, contohnya apa? Nah, ini alat musik ritmis, alat musik yang punya nada. Ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini ya, kalian pasti punya semua pianika. Satu lagi alat musik ritmis nih. Nah, ya, namanya kalau begini dulu namanya apa ya? Suling kali ya. Nah nih, atau kata recorder ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu dia punya nadanya. Nah, ini namanya alat musik melodis. Nah, yang ritmis tadi adalah alat musik ritmis itu adalah alat musik tanpa nada, atau alat musik yang tidak punya nada ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contohnya. Nah, paham anak-anak semuanya ya? Ini namanya alat musik ritmis, alat musik ya, jenis-jenis musik. Jadi sebelum kita menggunakan alat musik, kita harus tahu dulu bahwa alat musik itu jenisnya ada dua. Ada yang ritmis, ada yang melodis. Kalau ritmis berarti alat musik yang tidak punya nada. Kalau melodis, alat musik yang tidak punya nada. Paham anak-anak semuanya ya? Jadi tugasnya tadi bahasa Indonesia itu halaman tadi kalian cuma kasih tanda aja, mau tanda checklist atau mau tanda silang, yang mana benda hidup, yang mana benda tak hidup. Nah, yang matematikanya kalian cari 10 benda yang ada di sekitar rumahmu, ukur panjangnya, ukur berapa panjangnya, pakai satuan sentimeter. Nah, untuk tugas SBDP kalian jawab pertanyaan dari ini yang ini. Satu, apa yang dimaksud dengan alat musik ritmis? Dua, tuliskan dua jenis alat musik. Yang ketiga, tuliskan 3 contoh alat musik ritmis. Nah, 3 soal aja ya. Jadi yang pertama, apa yang dimaksud dengan alat musik ritmis? Yang kedua, tuliskan 2 jenis alat musik. Yang ketiga, tuliskan 3 contoh alat musik ritmis. Nah, ini untuk tugas SBDP-nya. Kalian nanti kerjakan di buku latihan Classroom yang khusus SBDP, nanti kirim di kelas Classroom. Yang bahasa sama matematika cukup kalian kerjakan di buku tema aja. Nanti kalau sudah, kalian kirim ke Classroom. Itu aja materi kita hari ini. Semoga kalian mengerti dan bermanfaat, ilmunya nyambung. Begini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.